Shalom dan selamat siang bagi anggota Jemaat PMK ITB. Saya berharap dimanapun kita semua berada, kita dalam keadaan sehat dan bisa punya semangat yang sama sekalipun tidak ketemu secara tatap muka melakukan ibadah ini. Semangat dan yang sama dalam menjaga persekutuan masih ada bersama dengan teman-teman. Bahkan jangan lupa untuk tetap terus menjaga pertumbuhan rohaninya secara pribadi. Hari ini tema yang diberikan kepada saya itu adalah terkait dengan pelayanan, beban atau anugerah. Namun sebelumnya mari teman-teman mengambil sikap secara pribadi di hadapan Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan melalui firman ini. Berdoa secara pribadi. Oke, saya meminta teman-teman saat ini mari kita sama-sama bermimpi atau berangan-angan. Apabila engkau punya seorang idola, dan idolamu itu bisa saja artis, tokoh politik atau pemerintahan atau siapapun mengajak engkau bertemu, bahkan dia bilang dia akan ke kosanmu dan mau membersihkan kosanmu. Pasti respon kita yang pertama secara normalnya adalah kita bangga dan juga senang, dikarenakan idola kita ketemu dengan kita. Tapi respon kita bisa juga adalah kita sungkan untuk dia datang karena dia mau membersihkan kosan kita. Bisa saja karena kosan kita jelek atau kosan kita sempit, kosan kita jorok atau apapun lah itu. Ya, rasa sungkan itu adalah karena masa idola kita mau membersihkan itu gitu. Kita tidak tega, bahkan tidak mau membuat dia melakukan bagian itu, membersihkan kosan itu gitu. Nah, itu juga yang terjadi dengan di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Waktu Yesus mengambil bagian di dalam membasuh kaki murid-muridnya, sebenarnya murid-murid mempertanyakan kenapa Yesus harus melakukan ini? Sampai akhirnya nanti Yesus akhirnya menceritakan kenapa dia harus melakukan ini. Jadi Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ini mari teman-teman baca, pelajari dan juga teliti. Jadi ini ada 3 babak. Yang pertama adalah babaknya sebelum membasuh, yang kedua adalah pembasuhan, yang ketiga adalah setelah membasuh. Ya. Menarik sekali Yohanes ini membahasnya. Kenapa? Karena di ayat 1 sampai 3 yang diceritakan adalah bukan terkait dengan proses pembasuhan itu. Tetapi justru ayat 1 sampai 3 adalah menceritakan ada kalimat yaitu Yesus telah tahu, Yesus tahu, Yesus telah tahu gitu. Ada di ayat 1 dan 3, bahkan kalau kita lihat di ayat 11 ada 3 kali kalimat Yesus telah tahu atau Yesus tahu gitu ya. Yaitu apa yang dia tahu? Yang dia tahu adalah saatnya dia beralih dari dunia kepada Bapa. Ia tahu peristiwa itu adalah peristiwa pada malam terakhir sebelum dia disalib dan juga ditangkap. Terus dia tahu juga bahwa Bapa telah menyerahkan kekuasaan penuh kepadanya, dan ia tahu dari mana ia berasal, yaitu dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi apa yang mau ditunjukkan oleh kitab Yohanes dari sini? Prolog ini adalah sedang menunjukkan identitas Yesus, yaitu identitas Yesus adalah 100% Allah. Terus kita lihat pengertian asal kata membasuh kaki. Asal kata membasuh kaki ini adalah asal katanya dari kata maundi. Ada 2 pengertiannya, itulah kalau berdasarkan kata kerja, pengertiannya memohon atau mengemis. Tapi kalau berdasarkan kata benda, ini adalah sebuah keranjang kecil yang sering kali dipegang oleh para pengemis ketika mereka memohon. Jadi kita tahu bahwa proses pembasuhan kaki ini adalah dilakukan oleh seorang budak. Nah, kenapa Yohanes harus menceritakan ayat 1 sampai 3 tadi adalah karena mau mempertontonkan ini, yaitu Yesus yang 100% Allah, dan pembasuhan kaki itu adalah sebenarnya seharusnya dilakukan oleh seorang budak, tapi Yesus mau mengambil bagian langkah ini. Karena apa? Karena dia mau menunjukkan bagaimana sebenarnya sikap seorang murid dalam melayani dan sikap seorang murid dalam mengerjakan pelayanannya. Dalam kebudayaan masa itu, perjalanan itu kan berdebu, dan mereka itu tidak punya sepatu seperti bagaimana kita punya ya sepatu tertutup gitu ya. Sepatu mereka terbuka, yang mereka pakai itu bukanlah menutupi semua seluruh kakinya gitu ya. Jadi berdebu pasti kena ke kakinya, nempel, bahkan juga kotoran-kotoran hewan gitu ya bisa nempel. Makanya di zaman itu kalau ada orang yang mau bertamu, maka dia harus mencuci kakinya terlebih dahulu, dan tugas ini biasanya dilakukan oleh seorang budak. Dan kita tahu bahwa di dalam perikop ini tidak ada satu orang pun yang kita lihat budak, karena 12 murid dan 1 Yesus.
So, apa tujuan Yesus membasuh kaki itu adalah yang pertama, mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa betapa besar kasihnya kepada murid-murid itu. Yang kedua, mau memberikan gambaran sebagaimana dia mengerjakan pengorbanan di kayu salib. Dia mengambil bagian untuk membasuh kaki ini adalah pembasuhan seorang budak yang mengerjakannya. Seperti itu juga lah dia mengerjakan pengorbanan di kayu salib, yaitu salib itu adalah identik dengan penderitaan, identik dengan orang yang bersalah gitu ya. Tetapi Yesus mengambil bagian itu karena sebagaimana itu juga dia mengerjakan pengorbanan ini di dalam kerendahan hatinya. Nah, seharusnya dia berharap murid-muridnya juga mengerjakan itu. Yang ketiga adalah pembasuhan kaki itu tujuannya adalah meminta para murid supaya melayani dengan kerendahan hati. Kenapa? Kalau teman-teman membaca kitab 4 Injil yang ada, ya, teman-teman akan melihat bahwa terjadi pertengkaran di antara para murid-murid, yaitu mereka bertanya, sebenarnya siapa yang paling besar di antara kita? Pertanyaan itu adalah membuat mereka akhirnya jadi berkonflik. Nah, Tuhan marah gitu, Yesus marah. Karena apa? Nggak perlu engkau mempertanyakan siapa yang besar, siapa yang kecil gitu ya. Maka teman-teman waktu dalam mengerjakan pelayanan pun, jangan engkau merasa engkau yang paling hebat ketika engkau jadi ketua atau divisi acara. Dan jangan engkau juga merasa kecil ketika engkau hanya divisi perlengkapan gitu ya. Karena apa? Semuanya tetap sama. Karena apa? Nggak akan mungkin gitu ya mengerjakan pelayanan itu hanya sendiri saja gitu ya. Harus bersama-sama gitu ya. Nah, Tuhan mau mengklarifikasi itu, yaitu dia mau bilang, kalau kamu mempertanyakan siapa yang lebih unggul, terus pingin dihormati, pingin dihargai dari orang-orang yang lainnya gitu, itu bertentangan dengan sifat Allah gitu. Karena sifat Tuhan itu adalah melayani dalam kerendahan hatinya gitu ya. Nah, mari kita melihat kisah yang menarik ini di Lukas 7 ayat 36-50. Ada seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus kala itu untuk makan bersama. Menariknya, Lukas mencatat di tengah-tengah lagi makan bersama, ada seorang perempuan sundal datang membasuh kaki Tuhan. Yang dilakukan adalah membasuh kaki dengan air mata, terus meminyakinya, berikutnya adalah mengusapnya pakai rambut. Dia melap hasil basuhan itu dengan rambut. Teman-teman, saya kasih tahu ya, perempuan ini kan tadi perempuan sundal. Yang berikutnya adalah dia mau membasuh kaki Yesus, tapi dia nggak punya air. Jadinya dia pakai air matanya. Yang kedua, dia urapi dengan minyak. Kalian tahu teman-teman, seorang perempuan sundal, kalau dia itu akan merasa berlaku atau juga berharga bagi perempuan-perempuan yang datang kepada dia, adalah ketika dia punya bau badan yang harum. Jadi minyak itu atau parfum itu adalah identik besar dengan hal-hal yang berharga bagi dia. Tapi dia korbankan semuanya itu, padahal hanya tinggal setetes pun. Berikutnya adalah dia melapnya dengan rambutnya. Di zaman itu, perempuan apabila punya rambut sangat panjang atau apapun, dia harus dijaga rambutnya, diikat. Karena apa? Harus tetap menjaga aurat dengan baik gitu ya. Tapi dia lepaskan itu. Dia nggak peduli semua orang. Dia nggak peduli perintah-perintah dan aturan-aturan yang berlaku di hadapan masyarakat itu. Yang dia pedulikan adalah, saya ketemu Allah, saya ketemu Tuhan, maka saya harus menghargai waktu itu. Saya basuh kakinya. Saya lakukan yang terbaik dari apa yang saya punya. Sekalipun mungkin minyak urapan ini hanya tinggal sedikit, tapi apa yang berharga dari saya persembahkan. Itulah yang tidak terjadi pada Simon. Karena apa? Tadi saya kasih tahu, di sana budayanya adalah orang kalau mengundang, maka seharusnya tamunya itu harus dibasuh kakinya. Yang pertama, seharusnya yang melakukan pembasuhan kaki bisa saja budak, suji ya. Jadi, seharusnya Simon kalau mengundang Yesus, disuruh budaknya tuh mempersiapkan untuk membasuh kakinya Yesus. Tapi itu pun tidak ada di Lukas 7 ini. Tidak dicatat bahkan. Tidak ada karena ya Simon tidak mengerjakannya. Yang kedua adalah, kalau Simon tidak mau budak melakukannya, maka seharusnya Simon sendiri yang mau melakukannya. Itu pun tidak dia lakukan. Yang ketiga, kalaupun tidak mau dia nomor 1 dan 2 yang dilakukan, budak nggak mau, Simon pun nggak mau melakukannya, dia cara yang paling kasarnya adalah dia sediakan air, dia sediakan handuk, dia bilang gini sama Tuhan Yesus, "Oke Tuhan, kakimu kotor, silakan engkau basuh dan engkau lap sendiri." Tapi itu pun tidak dilakukan. Kenapa?
Karena kondisinya Simon ini untuk mengundang Yesus bukanlah untuk mengenal Tuhan secara pribadi, tetapi justru dia ini adalah mengundang karena popularitas Yesus waktu itu. Dan dia berharap ketika dia mengundang Yesus, dia pun menjadi orang yang terkenal di kala itu. Kita pun sama. Kadangkala di dalam perjalanan kehidupan kita gitu ya, memahami kerendahan hati itu adalah munculnya oleh karena pengenalan kepada Allah. Kenapa perempuan itu akhirnya dia bisa datang di dalam kerendahan hatinya, membuat dirinya itu menjadi seseorang yang mungkin sangat terhina di hadapan orang. Demi apa? Demi ketemu Allahnya gitu ya, demi melayani Allahnya gitu ya, demi melayani Tuhan, membasuh kaki Allah gitu. Nah, dari mana muncul kerendahan hati yang seperti itu? Ini adalah karena sebelumnya bisa dipastikan perempuan ini adalah sudah mendengarkan kabar Injil dan juga mendengarkan kebenaran Tuhan di setiap kali Tuhan menjelaskan tentang pengajarannya. Masalahnya, Simon mendengarkan itu, Simon memahami itu, tetapi dia tidak mengerjakan pengenalan Allah dengan baik. Maka kerendahan hati di dalam membasuh kaki sekalipun dia yang sudah mengundang Yesus, dia tidak melakukannya. Jadi kerendahan hati itu adalah muncul oleh karena pengenalan akan Allah yang benar ya. Oke, terus kita lihat di setelah membasuh. Setelah membasuh, Yesus akhirnya memberitahu, dia melakukan ini adalah dia mau pingin Yesus melakukan hal ini, yaitu di dalam hal pembasuhan kaki, itu ibarat seperti gambaran pelayanannya gitu ya, pengorbanan dia di kayu salib, kecintaan dia pada orang-orang yang dia layani gitu ya. Dia berharap ketika dia melakukan ini, maka murid-muridnya pun seharusnya meneladani. Jadi murid-murid pun seharusnya mengerjakan pelayanan di dalam kerendahan hati dan juga melihat bahwa pelayanan ini adalah hal anugerah di hadapan Allah. Maka, seharusnya kalau engkau mengatakan engkau mencintai Tuhan, maka engkau seharusnya meneladani sebagaimana Yesus mengerjakan pelayanannya. Mengerjakan pelayanannya melihat sebagai anugerah pelayanan ini dan dikerjakan dalam kerendahan hati gitu ya. Mungkin kita akan bertanya gitu ya, di dalam perjalanan kita mengerjakan pelayanan atau di dalam perjalanan hidup ini gitu ya, sebenarnya apa yang membuat para rasul atau seseorang punya semangat yang melayani gitu ya. Oke, mari kita lihat perempuan Samaria. Teman-teman tahu perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 5-43. Perempuan ini adalah perempuan yang punya suami 6 itu gitu ya. Engkau tahu bahwa dia itu waktu itu sedang menimba air. Dia menimba airnya itu di siang hari karena kondisinya dia nggak mau ketemu dengan orang. Karena kalau ketemu dengan orang dia pasti akan diceritai. Bayangkanlah perempuan yang punya catatan status tidak bagus gitu ya. Jadi dia perginya ke siang hari. Berikutnya adalah dia adalah perempuan yang punya banyak lelaki simpanan gitu ya. Jadi secara hidup dia ini adalah sangat amburadul gitu ya. Tapi waktu itu Yesus sengaja datang ke sumur itu, bahkan meminta air minuman itu untuk ngobrol bersama dengan perempuan Samaria. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya Yesus menawarkan air hidup itu pada dia. Apa itu air hidup? Yaitu terkait dengan kehidupan kekal. Akhirnya perempuan Samaria ini menerima Tuhan kala itu, terus dia akhirnya memulihkan dirinya, jiwanya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan juga relasinya, Tuhan pulihkan kehidupannya, status dia Tuhan pulihkan, Tuhan menerima dia. Sekalipun mungkin di masyarakat dia sangat bobrok, di masyarakat dia orang yang pendosa, di masyarakat dia adalah orang yang dikucilkan, tidak dihargai, bahkan perempuan, bahkan dia bersetubuh dengan lelaki demi mendapatkan kepuasan. Tetapi akhirnya waktu Tuhan menawarkan air hidup itu, dia temukan kepuasan sejati yang dia nggak bisa dapatkan dari manapun. Kalian tahu kenapa akhirnya di ayat Yohanes 4 itu ya, lanjutan dari kisah ini, ayat 39-42 itu adalah akhirnya tercatat dengan sangat jelas, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan dari kesaksian perempuan ini. Jadi waktu Yesus bertemu dengan dia, terus akhirnya Yesus menawarkan air hidup, dia percaya pada air hidup itu, dia akhirnya sembuh relasinya, sembuh jiwanya, sembuh pengetahuan dia kepada Allah, dan dia pergi ke kampung menceritakan apa yang dia dapat. Saya mau tanya, sebenarnya apa yang membuat dia akhirnya punya semangat untuk boleh menceritakan Injil itu? Adalah satu-satunya karena dia mengalami pemulihan dan penerimaan dari Allah. Saya mau kasih tahu kepada teman-teman dan kita secara pribadi hari ini ya.
kita nggak akan bisa melayani Allah, dan bahkan kita nggak akan bisa melihat pelayanan itu sebagai anugerah apabila kita tidak pernah mengalami pemulihan dan penerimaan Allah. Itulah yang terjadi dengan perempuan Samaria itu. Ketika dia bertemu dengan Allah, Tuhan pulihkan hatinya, dia mengalami penerimaan dari Allah, itu yang membuat dia akhirnya semangat pergi ke keliling-keliling kota, keliling-keliling desa demi menceritakan Yesus. Padahal Yesus tidak suruh dia. Yesus tidak minta dia supaya harus pergi ke keliling-keliling kota untuk menceritakan itu. Tetapi dia punya hati itu, semangat itu, roh itu, karena apa? Dia terima Tuhan dan dia mengalami pemulihan dari Allah. Sekarang saya mau bilang kepada teman-teman, jikalau teman-teman melihat pelayanan ini sebagai beban, mungkin ada sesuatu yang perlu Tuhan yang kita mau koreksi. Kenapa? Karena kalau engkau pernah diselamatkan orang atau ditolong orang, engkau pasti rindu untuk menolong orang itu lagi. Setuju ya? Kalau engkau suatu saat punya beban dalam hidup dan engkau butuh ditolong, engkau berharap engkau akhirnya waktu engkau ditolong, engkau berharap engkau bisa menolong kembali gitu ya. Nah, itu juga yang terjadi di dalam perjalanan kita. Tuhan selamatkan kita dari belenggu dosa yang seharusnya kita masuk ke api kekal, neraka itu sendiri. Tetapi Tuhan selamatkan kita oleh karya Dia di kayu salib. Demi apa? Menebus kita yang berdosa ini. Dan waktu Tuhan minta supaya hidup kita melayani, di mana kita? Di mana hati kita dan di mana pikiran dan semua kemampuan yang kita punya dan kenapa tidak kita gunakan untuk melayani Allah? Jadi saya mau bilang, apabila kita melihat pelayanan sebagai beban, itu karena kita tidak ketemu dengan Allahnya. Karena kalau engkau ketemu dengan Allahnya, kau melihat bahwa pelayanan ini sebegitu berharganya dan sebegitu beranugerahnya. Karena engkau pernah diselamatkan dan engkau berutang pada apa yang Tuhan kerjakan itu. Jadi responmu seharusnya ketika Tuhan meminta engkau melayani adalah engkau melihat ini sebagai anugerah dan engkau ambil. Saya tahu mungkin ada begitu banyak teman-teman sedang frustasi karena banyak tugas, pelayanan di sana-sini juga, belum lagi relasi berkonflik gitu ya, membuat engkau capek. Tetapi saya mau bilang, apabila engkau berada pada titik itu, ingat kembali, yang memanggil engkau melayani adalah bukan orang-orang itu, tetapi yang memanggil engkau kembali adalah Allah. Maka seharusnya ketika engkau sedang berada pada hambatan dalam pelayananmu, kau berbicara secara penuh kepada Allah. Dan minta Tuhan boleh memberikan pertolongan. Supaya apa? Pelayanan ini jadi semangat yang hidup. Orang-orang pun akhirnya melihat pelayanan ini bersama dengan Tuhan dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui pelayanan kita. Jadi, kenapa kita melayani gitu ya? Jadi melayani karena kita meneladani sikap Yesus, sikap hidup muridnya, yaitu yang tadi terkait dengan Yohanes 13. Terus kita melihat bahwa ini juga adalah hak istimewa yang dianugerahkan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Berikutnya adalah Roma 12 ayat 1, ucapan syukur kita atas kasih Allah kepada kita. Jadi seharusnya ketika kita melayani, 3 sikap inilah yang kita punya. Yaitu kita melihat bahwa anugerah ini adalah pelayanan ini adalah anugerah, maka kita harus respon dengan ucapan syukur, dan kita juga harusnya melayani dengan sikap kerendahan hati. Karena itu yang Tuhan kerjakan di dalam perjalanan waktu Dia mengerjakan pelayanan ini. Akhir kata saya bilang selamat melayani, selamat bertumbuh, dan selamat mengasihi Allah dan juga sesamamu di dalam perjalanan ini. Jangan takut ketika engkau sedang masa-masa tidak baik atau sedang lagi penat gitu ya ketika mengerjakan pelayanan ini. Itu adalah hal normal. Tapi yang tidak normal adalah ketika kau sudah merasa dalam penat tapi kau tidak datang kepada Allah. Seharusnya responmu adalah ketika kau penat kau datang kepada Allah, karena yang memintamu mengerjakan pelayanan ini adalah Allah itu sendiri. Maka belajar mulai dari sekarang melihat hidup ini adalah seluruhnya adalah anugerah, maka kerjakanlah demi persembahan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Selamat melayani di hadapan Allah dan tetap bertumbuh. Demi Allah hidup kita semangat mengerjakan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat melayani di PM kamu masing-masing. Amin.